Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Izin untuk Pak dosen, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Stephen Andren dari kelas BIA sore. Saya akan memaparkan materi tentang counting dan components, progress, memory, the code, and more. Nah, sini ada beberapa contoh insert the cans, desktop lowercase, laptop case, smartphone case, dan table case. Oke, lanjut. Komponen utama pada laptop dan desktop. Nah, di sini bisa kita lihat dengan ada power supply, PC buses, CPU, hard disk, terus ada LCD, ada motherboard, dan grip chip. Oke, masuk yang selanjutnya, insert the case. Pertama, sini saya akan menjelaskan tentang motherboard. Nah, disebut papan sistem adalah papan sirkuit utama pada komputer. Di sini ada beberapa contohnya, ada chip komputer, integrated circuits, transistor. Oke, di sini ada progressor, CPU ataupun Central Progress Units. Menafsirkan dan menjelaskan instruksi-instruksi dasar yang mengoperasikan sebuah komputer. Di sini bisa kita lihat ada single car CPU, multi car CPU. Lanjut, the control units, prosesor yang bertugas untuk mengendalikan dan mengarahkan seluruh operasi komputer. CPU berfungsi seperti yang kita ketahui ada otak kecil yang mengatur alur kerja dalam CPU. Nah, di sini ALU adalah bagian dari prosesor yang melakukan operasi aritmatika dan logika. Oke, di sini ada mention channels. Fetching adalah proses mengambil instruksi, program atau data dari memori. Nah, di sini ada yang kedua, decoding adalah proses yang menerjemahkan instruksi tersebut menjadi sinyal yang dapat dipahami oleh komputer. Ketiga, adapun executing adalah proses menjalankan atau melaksanakan instruksi yang telah diterjemahkan. Keempat, ada storing. Nah, storing itu adalah proses menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori seperti ataupun bukan ke media penyimpanan. Oke. Di sini ada registers. Kedua ada sistem call ataupun call speeds. Jenis prosesor PC, mobile ataupun Intel AMD. Teknologi pendinginan heatsink ataupun liquid cooling. Nah, holding komputer, layanan komputasi ataupun server store, database aplikasi jaringan yang dapat diakses melalui internet tanpa harus memiliki perangkat fisik sendiri. Di sini ada beberapa contohnya, seperti aplikasinya ada Dropbox, Google Drive, Slack, Yahoo, ataupun Adobe Crunch Code. Nah, seperti yang kita ketahui, pasti ada keuntungannya nih kan? Nah, keuntungannya itu yaitu stability diakses dari mana saja dan kapan saja melalui internet sehingga memudahkan pengguna bekerja tanpa berada di lokasi tertentu. Cost savings mengurangi biaya karena tidak perlu membeli server dan perangkat keras sendiri. Ketiga, ada space savings. Tidak perlu menyediakan ruang fisik untuk menyimpan perangkat atau server karena semua data disimpan di pusat data core. Yang keempat, scalability. Kapasitas layan dapat ditambah atau dikurangi dengan mudah sesuai kebutuhan tanpa harus mengganti perangkat atau menambah hardware. Selanjutnya, adapun data representation. Data dalam komputer dipresentasikan menggunakan sistem bilangan biner, yaitu terdiri dari dua simbol. Pertama ada O dan 1.
Kedua, ada sistem yang menggunakan bit ataupun binary digit sebagai satuan terkecil data dan byte sebagai kumpulan 8 bit. Lanjut dengan memori. Nah, seperti yang kita ketahui, memori adalah komponen penyimpanan yang berfungsi pertama, menyimpan instruksi dan data agar bisa diakses CPU, menyediakan tempat penyimpanan sementara selama program berjalan. Ketiga, menjaga agar proses komputasi berlangsung cepat dan efisien. Lanjut. Nah, di sini byte, satuan dasar dari penyimpanan data. Satu byte sama dengan 8 bit. Nah, terus ada address, setiap byte dalam memori memiliki alamat unik. Alamat inilah yang memungkinkan CPU mencari data dengan cepat. Byte adalah kotak penyimpanan kecil, address adalah nomor rumah. Baik, di sini ada jenis-jenis memori. Yang pertama, RAM ataupun Random Access Memory. Menyimpan data sementara ketika program berjalan. DRAW ataupun Dynamic RAM. SRAM ataupun sistem RAM. Kedua, cache memory. Memori sangat cepat berada di dekat atau di dalam CPU untuk menyimpan data yang sering dipakai agar akses lebih cepat. Lanjut. Ketiga ada ROM ataupun Read Only Memory. Berisi instruksi permanen ataupun tidak hilang saat mati. ROM bersifat non-volatile. Data tetap tersimpan. Keempat, flash memory. Memori ataupun non volatile seperti USB, SSD, kartu SD. Kelima, CMOS. Memori yang kecil digunakan untuk menyimpan konfigurasi sistem ataupun jam, tanggal, pengaturan, ataupun BOS. Nah, adapter card ataupun kartu tambahan. Adapter card ataupun expense card, update card atau kartu tambahan adalah perangkat keras yang dipasang pada komputer untuk menambah kemampuan atau fungsi baru yang tidak dapat mode hard di start. Yang kedua, expand slot. Expand slot adalah slot khusus di mode hard yang digunakan untuk memasang kartu tambahan. Ketiga, USB atau adapt cards ataupun hot roaming. Selain dipasang di slot mode hard, adaptor juga adalah menggunakan port USB. Nah, di sini bus ataupun bus by system. Bus adalah jalur elektronik di dalam komputer yang digunakan untuk mengirim data, instruksi, dan sinyal kontrol antara komponen, CPU, memori, dan perangkat lainnya. Nah, jenis-jenis bus adalah sistem ataupun front sides ataupun FSEB menggunakan CPU dengan memori utama RAM. Kecepatan bus ini sangat mempengaruhi kinerja komputer. Exigent bus adalah yang menghubungkan CPU dengan cache L2 ataupun L3. Expand bus menghubungkan CPU mode hard dengan perangkat tambahan seperti update card. Nah, di sini adalah power supply and converters. Power supply adalah perangkat yang berfungsi mengubah arus listrik AC dari stop kontak menjadi arus DC, menyediakan tegangan dan daya stabil untuk hard, CPU, GPU, hard disk, dan komputer lainnya. Nah, kesimpulannya adalah yang kita ketahui, komputer sangatlah berarti bagi kita, seperti kita memerlukan komputer. Nah, secara singkatnya, komputer juga memiliki nama alat dan juga nama-nama perangkat yang perlu kita ketahui. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.